Kalian pernah terfikirkan nggak, mengapa kita atau orang lain cenderung peduli kepada seseorang yang memerlukan bantuan ketika orang tersebut mengalami musibah yang kurang lebih cukup mirip dengan apa yang pernah kita alami atau sama seperti yang pernah kita alami? Mengapa bisa begitu? Mari kita cari tahu. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Sebenarnya pada zaman dulu tuh kata simpati lah yang lebih banyak digunakan untuk menggambarkan fenomena empati. Hingga pada tahun 1909, Edward Titchener itu baru membentuk kata empati yang berasal dari kata Jerman. Dan akhirnya digunakan hingga sekarang. Empati sendiri itu didefinisikan sebagai dua bentuk utama. Yang pertama itu ada fenomena kognitif yang disebut sebagai empati kognitif dan fenomena afektif atau yang disebut sebagai afektif empati. Jawabannya itu tidak, karena berdasarkan studi di neuroscience itu telah dijabarkan terkait korelasi aktivitas otak ketika kita melakukan aktivitas empati. Lalu Desetti dan Jackson itu menjabarkan 3 bentuk komponen utama yang membentuk empati. Yang pertama itu ada affective response, yang kedua itu ada cognitive capacity, dan yang ketiga itu ada emotional regulations. Yang pertama, affective response. Affective response itu bentuk respon pertama awal yang kita berikan tepat ketika melihat suatu peristiwa. Entah peristiwanya itu musibah yang dialami orang lain atau ya kita melihat emosi seseorang itu. Dan bentuk emosi yang dapat kita reaksi atau emosi yang dapat kita keluarkan itu beragam berdasarkan peristiwa tersebut. Yang kedua itu cognitive capacity. Cognitive capacity adalah kemampuan kita dalam memahami sudut pandang orang lain. Lalu yang terakhir itu yang ketiga adalah emotional regulations. Emotional regulations adalah kemampuan diri kita untuk dapat memahami emosi dengan baik. Baik emosi milik diri kita sendiri ataupun emosi milik orang lain. Ketiga komponen ini saling berhubungan erat dan mempengaruhi satu sama lain. Di dalam artikel yang berjudul Empathy Motivated Action yang ditulis oleh Zaki dalam jurnal Psychological Bulletin, ia menjabarkan 3 bentuk alasan mengapa orang-orang itu cenderung menghindari empati. Yang pertama, itu ada pain. Jadi orang-orang di sini tuh cenderung menghindari empati karena dia merasa atau dia tidak ingin merasakan rasa sakit, emosi yang dirasakan orang tersebut. Jadi ketika orang tersebut itu memiliki depresi atau kesedihan, nah orang lain itu tidak ingin ketika setelah empati dia itu merasakan hal tersebut. Sehingga dia memilih menghindarinya. Lalu yang kedua itu ada cost. Orang-orang itu cenderung menghindari empati itu karena dia tidak ingin mengeluarkan biaya. Biaya di sini itu berupa waktu, material, ataupun usaha. Jadi dia tidak ingin, kalau dalam bentuk usaha itu dia tidak ingin mengeluarkan atau membuang-buang waktunya hanya untuk berempati. Lalu yang kedua atau yang dimaksud itu maksudnya material itu dia tidak ingin karena dia berempati sehingga dia itu mengeluarkan duit untuk membantu orang tersebut. Dan yang ketiga itu maksudnya dia tidak ingin berusaha, dia itu tidak ingin capek-capek berusaha memahami sudut pandang orang lain atau tidak ingin menggunakan ya pikirannya sendiri untuk memahami orang tersebut, sehingga dia lebih memilih untuk menghindari empati tersebut. Dan yang ketiga, interference. Alasan orang menghindari empati itu karena dia menganggap empati tersebut itu mengganggu, sehingga dia memilih menghindari empati tersebut. Empati dianggap oleh dirinya itu mengganggu ketika empati tersebut itu menghalangi tujuannya. Contohnya itu seperti ini. Ketika kalian mengikuti kompetisi olahraga, lalu berhadapan dengan seseorang yang memiliki cerita atau latar belakang yang begitu menyedihkan. Kalau kalian berempati ketika itu, jelas itu akan mengganggu fokus dan pikiran kalian, sehingga mengganggu performa kalian juga. Tidak mungkin bukan kalian berempati ketika saat itu. Nah, itulah sebabnya terkadang beberapa orang itu memilih untuk tidak berempati pada saat itu. Lalu di dalam studi yang ditulis oleh Cameron, dia itu
menjabarkan bahwa orang-orang yang cenderung menganggap empati itu menguras kognitifnya, itu akan memilih menghindari empati. Oke, jadi jika kita lihat di kasus atau pertanyaan terkait mengapa orang cenderung membantu orang lain ketika orang tersebut itu mengalami musibah yang sama, maka ini jawabannya. Yang pertama, aktivitas tersebut dianggap sebagai aktivitas yang melelahkan atau kognitif. Empati akan terasa seperti kognitif ketika orang tersebut kurang familiar dan kurang informasi lain yang cukup untuk dijadikan dasar acuan. Sedangkan saat orang lain itu, maksudnya orang tersebut melihat orang lain membutuhkan bantuan yang kurang lebih sama dengan apa yang pernah ia alami, maka ia akan mudah dalam memahami hal tersebut karena berdasarkan peristiwa masa lalunya. Sehingga orang tersebut tidak perlu waktu yang cukup lama atau bahkan tidak terlalu sulit untuk memahami rasanya berada di posisi tersebut. Yang kedua, kurangnya pemahaman dan pendidikan terkait empati itu sendiri. Seseorang yang kurang memahami empati itu juga cenderung kurang memahami orang lain, bahwa orang tersebut itu memerlukan bantuan atau pertolongannya. Hal tersebut ditunjukkan di dalam studi Rachma yang menunjukkan bahwa orang yang berperilaku kurang baik itu biasanya kurang memahami empati, sehingga ia sulit atau mungkin kurang memahami bahwa tindakannya itu mengganggu orang lain. Selain itu, seseorang yang memiliki tingkat empati yang tinggi itu diikuti dengan sikap prososial yang tinggi pula. Sikap prososial yang tinggi juga biasanya diikuti dengan kemampuan regulasi emosi yang baik juga. Nah, oleh karena itu, belum tentu orang yang menghindari empati itu karena ia tidak bisa berempati atau memiliki masalah pada otaknya. Beberapa orang tuh ada yang menghindari empati itu karena ia menganggap aktivitas tersebut melelahkan atau bahkan memang kurang memahami empati itu sendiri. Oke, segitu dulu kawan. Seperti biasa, daftar sumber ada di kolom komentar. Lalu artikel atau tulisan ada di kolom deskripsi. Dan sekian dan oke. So. Don't let me go, don't set me free, just